Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang artikel yang sudah kami buat dalam bentuk PPT. Perkenalkan, nama saya Andrew Gavardiano, NPM 10. Di sini saya akan menjelaskan ARM versus x86. Yang dimana, apa keunggulan utama ARM dan x86 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada ARM. ARM sendiri dia memiliki efisiensi yang tinggi, sehingga ARM sendiri sangat menghemat baterai. Jadi dia lebih bagus untuk digunakan sebagai perangkat mobile. Sedangkan x86 sendiri tersebut dia lebih memiliki ke performa yang tinggi. Dan konteks OAK menghubungkan teori arsitektur RSC versus CISC dengan aplikasi nyata pada prosesor modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Abian, NPM saya 15 dari Prodi Teknik Informatika. Di slide ini saya membahas kenapa Android itu sebenarnya belum cocok untuk aplikasi real time. Pertanyaannya sederhana, kenapa Android masih dianggap kurang layak untuk kebutuhan real time? Perlu dicatat, real time itu bukan soal cepat, tapi soal tepat waktu dan konsisten. Android itu dari awal tidak didesain untuk kebutuhan yang deterministik. Dari hasil pengujian di ARM Blackboard XM terlihat bahwa respon dan interrupt di Android itu naik turun tidak stabil. Akibatnya sistem sulit untuk menjamin bahwa tugas tertentu selalu selesai tepat sebelum deadline. Penyebab utamanya ada di kernel Android yang berbasis Linux biasa, bukan RTOS. Linux lebih fokus ke performa umum dan kenyamanan pengguna, bukan kepastian waktu. Kalau dilihat dari konteks OAK, ini menunjukkan bahwa sistem operasi dan arsitektur prosesor punya peran besar dalam menentukan apakah sistem bisa real time atau tidak. Jadi Android cocok untuk aplikasi sehari-hari seperti multimedia atau mobile app, tapi belum ideal untuk sistem real time yang ketat kecuali dilakukan modifikasi khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadis Yaki, nomor MPM 0026. Comparative Study on 64-bit ARM Performance. Permasalahan bagaimana hubungan ARM 64-bit dengan konsumsi daya dan suhu perangkat. Ringkasannya, studi menunjukkan bahwa desain ARM seperti pipeline Big Little fabrikasi 5 nanometer memengaruhi kecepatan, suhu CPU, dan konsumsi data. Tidak mungkin mencapai performa tinggi dan efisien energi. Sekaligus tiap prosesor memilih fokus yang berbeda, seperti performa versus hemat daya. Menurut konteks dengan organisasi dan arsitektur komputer, itu sangat relevan karena membahas konsep pipeline, RISC, memory wall, dan Big Little yang dipelajari dalam arsitektur komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syarul Marga Muhammad Fadila. NPM saya adalah 25.0504.0027. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu MVVM vs MVC pada Android. Yang pertama, permasalahannya. Bagaimana pola MVP memengaruhi penggunaan memori aplikasi Android. Yang kedua, ringkasan. MVVM meningkatkan eksekusi program lebih cepat, tetapi penggunaan CPU dan memori lebih tinggi dibandingkan MVC lebih efisien dalam resource hardware, sedangkan MVVM unggul dalam kecepatan eksekusi. Yang ketiga, konteks OAK menunjukkan bagaimana arsitektur perangkat lunak MVVM berinteraksi dengan hardware, CPU, memori, sehingga teori arsitektur komputer
tidak hanya berlaku pada hardware tapi juga software. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.